Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Putri dalam Fisika Ceria. Halo siswa-siswi kelas 8 SMP IT Insan Sejahtera. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya semangat dan ceria walaupun PPKM masih diperpanjang ya. Baiklah, AATT semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas besaran yang termasuk ke dalam besaran gerak lurus. Jadi, seperti yang sudah ditugaskan kemarin, ada tentang jarak, ada tentang perpindahan, kemudian kelajuan, kecepatan. Nah, semuanya akan dibahas pada pertemuan kali ini. Silahkan persiapkan terlebih dahulu buku IPA terpadu, mozaik IPA-nya, buku catatannya, serta alat tulisnya. Kemudian ini yang paling harus digarisbawahi, yaitu pikiran serta hati yang terbuka supaya bisa memahami fisika lebih mudah. Selamat menyaksikan. Pastikan kamu sudah berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan membahas bersama-sama. Nah, ini dia tentang jarak dan perpindahan. Di tugas minggu lalu, kalian sudah diminta untuk mencari apa sih yang menjadi perbedaan di antara keduanya. Nah, sebelumnya di kelas 7 kita sudah belajar tentang besaran. Besaran itu ada yang termasuk ke dalam besaran skalar dan ada yang termasuk ke dalam besaran vektor. Besaran vektor itu dia mempunyai nilai atau besar serta arah. Sedangkan besaran skalar hanya memiliki nilai atau besar saja. Nah, untuk jarak itu sendiri termasuk ke dalam besaran skalar. Sedangkan untuk perpindahan termasuk besaran vektor. Nah, itu yang menjadi perbedaannya ya. Di sini ada sebuah kasus ya, yang mana kita lihat perbedaan antara jarak dan perpindahan dari sebuah kotak yang digeser. Jarak dari kotak ketika digeser itu adalah 2 meter. Dia besaran skalar, tidak menunjukkan arahnya kemana. Sedangkan perpindahan 2 meter kemana? Ke arah kanan. Sehingga tadi ya, perbedaan dari jarak dan juga perpindahan terletak dari jenis besarannya. Kalau jarak adalah besaran skalar, dia tidak mempunyai arah, sedangkan untuk besaran vektor, yaitu perpindahan, dia mempunyai arah. Kenapa? Karena ditunjukkan perpindahannya ke arah kanan. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada sebuah contoh yang ada di buku paket kalian 2.1 ya, yang mana seorang anak berlari ke arah barat sejauh 10 meter ya, 10 meter nih ke arah barat, kemudian berbalik ke arah timur sejauh 5 meter. Berapakah jarak dan perpindahan anak tersebut dari tempat semula? Nah, perhatikan dengan baik-baik ya, karena ditanyakannya adalah jarak dan juga perpindahannya ya. Jadi di sini itu ada sebuah gambar nih ya. Di sini anak itu mula-mula berlari ke arah barat katanya ya. Jadi mulainya di titik A nih. Ke barat 10 meter ke arah sini ya. Kemudian dia berbalik ke arah timur sejauh 5 meter. Jadi dia berhentinya di sini. Kita sebut titik C ya. Nah, kemudian yang ditanyakannya jarak yang ditempuh. Nah, jarak yang ditempuh berarti anak tersebut dari A ke B dulu nih. Ya kan? Berarti jarak A ke B-nya 10 meter. Terus dia balik lagi 5 meter. Sehingga jarak totalnya adalah 15 meter. Ya, ini 15 meter. Sedangkan kalau perpindahannya ya, asalnya dia di titik A. Terakhir di titik C, berarti perpindahannya hanya ini. Ya, yang diberi tanda tanya di sini, ini perpindahannya. Nah, perpindahannya berarti berapa? Dari A ke C. Nah, jarak A ke C-nya itu berarti 5 meter. 5 meter ke arah mana berpindahnya? Asalnya kan di timur ya. Berarti dia berpindahnya itu 5 meter ke arah barat.
Nah, bisa kalian pahami ya, berbeda kan. Jadi kalau jarak itu total yang ditempuhnya gitu. Sedangkan kalau perpindahan itu lihat dari titik awal ke titik akhirnya. Nah, makanya kan benda dikatakan bergerak itu ada perubahan posisi. Ya, makanya sekarang dibahas tentang jarak dan perpindahan. Oke, next ya. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi lagi ya. Jadi jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuhnya. Jadi misalkan ini awal akhir nih sampai dia belok-belok dulu ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini. Nah, ditotalkan itu adalah jarak yang dia tempuh. Tapi kalau perpindahan dia kan awalnya di sini ya, di A. Terus dia pindah ke B. Nah, berapakah sih perpindahannya? Tinggal tarik garis lurus aja. Itu adalah perpindahannya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan ilustrasi yang ini kalian jadi lebih paham lagi. Next ya. Nah, di sini ada contoh soal nih ya. Seseorang berjalan ke arah timur sejauh 4 meter. Ke arah timur berarti ke sini ya. Nah, sejauh 4 meter, kemudian ya, dia berbelok ke arah utara. Ke arah utara ke atas 3 meter. Tentukan jarak. Nah, kalau jaraknya kan berarti dari sini ya, dia 4 meter, terus dia 3 meter. Berarti totalnya berapa? 4 tambah 3, 7 meter. Tidak perlu ditentukan arahnya karena dia besaran skalar. Sedangkan perpindahannya berarti awal mulanya di sini di titik A, dia ke titik C ya karena B-nya di sini misalkan. Berarti berapa nih disimbolkan dengan X. Nah, ini menggunakan rumus Pitagoras. Caranya bagaimana ya? Misalkan di sini X pangkat 2 ya ini rumusnya sama dengan 4 dikuadratkan 4 dari sini kemudian ditambah 3 dikuadratkan sama dengan 4 dikuadratkan itu 16, 3 dikuadratkan itu 9. Berarti 16 ditambah 9, 25. Nah, di sini itu karena dia mengandung pangkat 2, berarti X-nya itu dibagaimanakan? X-nya itu X sama dengan akar dari 25, yang mana jawabannya adalah 5. Seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan contoh soal yang kedua ini kalian jadi lebih paham perbedaan antara jarak dengan perpindahan. Baiklah, kita akan lanjutkan ya ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perbedaan kelajuan dan kecepatan ya. Nah, di sini juga sama. Yang menjadi perbedaannya adalah besarannya. Ada yang termasuk besaran skalar dan ada yang termasuk besaran vektor ya. Jadi kelajuan itu termasuk ke dalam besaran skalar. Jadi besaran skalar itu apa? Masih ingat kan? Dia hanya punya nilai, tapi dia tidak punya arah. Sedangkan besaran vektor itu ada nilainya, ada angkanya, kemudian ada arahnya juga. Seperti itu ya. Dan di sini dikatakan bahwa kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh suatu benda dibagi dengan selang waktu atau waktu menempuh jarak itu. Ya, sedangkan kecepatan adalah perpindahan suatu benda dibagi selang waktu untuk menempuhnya. Nah, makanya ya kenapa keduanya itu dibedakan menjadi besaran skalar dan vektor karena memang di sininya kita tahu jarak itu besaran skalar ya. Kalau perpindahan itu besaran vektor sehingga mempengaruhi kelajuan dan kecepatan gitu. Tadi ya, kelajuan termasuk besaran. Skalar kalau misalkan kecepatan termasuk besaran vektor. Nah, selanjutnya ini dia untuk rumusnya ya. Jadi kelajuan itu ingatnya jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Ibu biasanya supaya nggak ketukar-tukar gitu ya. Di sini kelajuan ada huruf J-nya. Di sini jarak gitu ya. Dan kalau ditulis dalam rumus V sama dengan S dibagi T. S itu apa? Jarak ya. Jarak satuannya apa? Meter. Kemudian T itu waktu tempuhnya itu satuannya second. Berarti kelajuan itu memiliki satuan meter per second. Ingat ya. Nah, sedangkan untuk kelajuan rata-rata berarti di sini total jarak tempuh dibagi dengan total waktu tempuh gitu ya. Jadi memang dijumlahkan tuh untuk jaraknya gitu ya. Jadi di sini sama ya rumusnya, tapi ingatnya kalau rata-rata itu total. Seperti itu satuannya juga sama meter per second.
second. Next ya. Nah, ini tentang kecepatan. Tadi ingat ya, kalau kecepatan itu besaran apa? Kecepatan itu besaran vektor ya, dia punya arah. Kenapa? Karena yang dimasukkan ke dalam rumusnya juga perpindahan di sini ya. Perpindahan termasuk besaran vektor juga. Jadi rumusnya nih, kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu tempuh, atau di sini ada delta S. Apa itu delta S, Ibu? Ya, jadi ya perpindahannya gitu ya dibagi dengan delta T. Kemudian kecepatan rata-ratanya juga total ya. Kalau rata-rata itu total perpindahan dengan total waktu tempuhnya. Seperti itu ya. Jadi kalau satuannya bagaimana, Bu? Nah, perpindahan dia itu satuannya apa? Meter ya. Kalau waktu tempuh satuannya second. Jadi meter per second. Sama ya antara kecepatan dengan kelajuan, tapi yang membedakan tadi di sininya yang di atasnya. Yang tadi kelajuan itu jarak, ingat kalau kecepatan itu yang di atasnya adalah perpindahan ya. Kalau satuannya mah sama, meter per second. Begitu juga untuk kecepatan rata-rata, satuannya sama, meter per second. Nah, di sini ada contoh 2.2 ya, coba kita lihat bersama-sama. Di sini nomor 1, Rika berjalan pada lintasan lurus menempuh jarak sejauh 600 meter selama 10 menit. Berapa kelajuan Rika berjalan? Nah, kelajuan itu ingat ya, jarak ya. Sehingga berarti langsung saja di sini jarak tempuhnya 600 meter dimasukkan ya, karena rumusnya jarak tempuh per waktu tempuh, dibagi T. Waktunya itu 10 menit. Nah, karena berdasarkan SI gitu ya, harus diubah dulu dari menit ke second. Bagaimana caranya? Satuan menit ini tinggal dikalikan dengan 60 second. Berarti 10 dikali 60 hasilnya 600 ya, berarti 600 meter dibagi 600 second. Hasilnya adalah 1 meter per second. Seperti itu ya. Nomor 2, sebuah mobil melaju dari titik A ke C melalui B. Nah, berarti dia itu dari A mau ke C ya, tapi dia itu melalui titik B katanya ya. Jadi sampai ke B sini dulu gitu. Jarak A ke B 20 km ya. Kemudian waktunya itu 20 menit katanya ya. Kemudian dari B ke C lebih jauh lagi 30 km ya. Waktu tempuhnya tapi lebih cepat 15 menit. Seperti itu. Berapakah kelajuan rata-rata? Nah, kelajuan rata-rata itu ya tadi rumusnya itu kalau rata-rata itu ditotalkan. Berarti bagaimana? Berarti di sini jarak totalnya. Nah, berarti S totalnya bagaimana? Dijumlahkan antara A ke B ditambah B ke C. Berarti 20 km ditambah 30 km. Kemudian waktunya bagaimana, Bu? Waktunya juga sama dijumlahkan. 20 menit ditambah 15 menit. Kemudian, Bu, kok tidak diubah ke SI meter per second? Boleh-boleh saja, tapi satuan selain meter per second untuk kelajuan ada kilometer per jam ya, tapi bukan SI seperti itu. Jadi boleh menggunakan kilometer per jam sesuai dengan contoh soal ini ya. Jadi kita jumlahkan dulu 20 ditambah 30 50 km, kemudian 20 menit ditambah 15 menit jadi 35 menit. Berarti 10 km per 7 menit. Nah, sekarang di sini 7 menit, Bu. Nah, berarti menitnya harus diubah ke jam. Bagaimana caranya? Nah, caranya di sini. 10 km per 7 menit dikalikan 60 menit per 1 jam. Jawabannya 600 km ya, ini tinggal dicoret per 7 jam. Hasilnya adalah 85,7 km per jam. Boleh-boleh saja satuannya ya, karena di sini tidak diminta dalam meter per second, tapi di sini dimintanya kilometer per jam. Seperti itu. Mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, sekarang kita akan melihat contoh soal 2.3 dari buku paket kalian juga ya. Di sini diminta perhatikan gambar berikut, katanya ya. Seorang anak berlari dari A ke arah timur
Berarti di sini itu A ke arah timur sejauh 15 meter, kemudian berbalik ke arah barat 5 meter. Jika anak tersebut memerlukan waktu 5 sekon untuk sampai di titik C, berapa kelajuan dan kecepatan anak tersebut? Katanya ya. Kalau di sini itu yang ditanyakan kelajuan dan kecepatan berarti masing-masingnya beda ya. Kalau kelajuan menggunakan jarak, kalau kecepatan menggunakan perpindahan. Oke, waktunya sama T ya, berarti waktunya sama yaitu adalah 5 second ya. Jadi kita tulis yang diketahuinya kemudian jaraknya. Nah, jaraknya bagaimana? Jaraknya berarti anak ini kan dari A ke B dulu ya, 15 meter, terus balik lagi 5 meter. Nah, berarti harus dijumlahkan ya, itu jaraknya berarti 15 meter ditambah 5 meter sama dengan 20 meter. Kemudian kalau perpindahannya berarti dari A ke C. Nah, berarti di sini itu berapa sih gitu ya? Ini 15, kalau sudah kepake ke sininya 5 berarti di sini 10 meter ya. Berarti 10 meter ke barat ya, balik lagi kan ke sini lagi. Nah, kemudian untuk kelajuannya menggunakan rumus jarak dibagi waktu. Ya, langsung yang ini 20 meter dibagi 5, 4 meter per second. Sedangkan kecepatannya berarti menggunakan yang perpindahan, yang ini yang 10 meter nih. Berarti 10 meter dibagi waktunya tetap sama, 5 second, jadi 2 meter per second ke barat. Seperti itu untuk soalnya gitu ya. Jadi beda ya untuk menghitung kelajuan menggunakan jarak, sedangkan kecepatan menggunakan perpindahan. Next ya. Nah, sekarang ada lagi dengan istilah percepatan. Tapi sebelum ke percepatan, kalian boleh dibuka buku paket IPA terpadunya, kemudian dilihat ya di sana itu ada tentang penentuan arah ya. Jadi bagaimana sih cara menentukan arah itu gitu ya. Nah, nanti kalian dibaca terlebih dahulu ya di halaman 31 penentuan arah tidak banyak gitu ya. Tapi pada video kali ini Ibu akan langsung menjelaskan ke percepatan saja gitu ya. Mudah-mudahan untuk yang penentuan arah kalian lebih paham sesudah membacanya. Baiklah, nah di sini itu percepatan ya. Percepatan itu termasuk besaran vektor, berarti dia punya arah juga gitu ya. Punya besar, punya arah gitu ya. Lambang percepatan itu biasanya huruf A. A-nya A kecil ya. A itu diambil dari acceleration ya, di situ ada bahasa Inggris ya. Satuan internasionalnya atau secara SI itu adalah meter per second kuadrat disingkat M per S pangkat 2. Nah, di sini ada rumusnya nih. Rumus percepatan itu adalah total perubahan kecepatan dibagi total perubahan waktu ya. Nah, kalau misalkan kita jadikan rumus percepatan itu kan A ya. Kemudian di sini total perubahan kecepatan itu V ya. Per total perubahan waktunya itu T. Seperti itu kalau misalkan ditulis dalam rumus. Nah, kita langsung lihat di sini ada dari buku paket kalian ya, ada sedikit gambar ilustrasinya juga dan kita bahas bersama. Perubahan kecepatan terhadap waktu disebut percepatan. Tadi ya, berarti kecepatan dibagi waktu kan rumusnya ya. Misalkan sebuah mobil di titik A bergerak dengan kecepatan 2 meter per second ke timur. Berarti awalnya di sini di titik A, dia maju ke timur 2 meter per second ya. Jika pengendara mobil itu menginjak pedal gas, maka mobil akan mulai bergerak makin cepat. Di sini jadi 4 meter per second kecepatannya. Nah, kemudian di titik C, dia menjadi 6 meter per second, dan di titik D menjadi 8 meter per second. Nah, perubahan kecepatan dari A ke B dalam waktu 1 second adalah 2 meter per second. Ya, jadi waktunya itu 1 second, 1 second, 1 second, gitu ya, dari titik A ke B, B ke C, C ke D. Nah, kemudian waktu totalnya berapa? Berarti 3 second ya, kalau dijumlahkan 1, 2, 3. Nah, kemudian di sini bagaimana kecepatannya gitu ya. Total perubahan kecepatan dari A ke D, nah di sini dari A ke D
ya. Nah, karena yang dimintanya itu adalah total perubahan kecepatan, berarti caranya itu adalah kecepatan yang terbesar dikurangi kecepatan yang terkecil, ya. Atau kalau misalkan kita singkat, V2 dikurangi V1. Jadi V yang terbesar dikurangi V yang terkecil, ya. Berarti berapa? 8 dikurangi 2 hasilnya adalah 6 meter per second. Nah, sehingga masukkan ke dalam rumusnya itu, yang ini, total perubahan kecepatannya 6 meter per second, ya ini. Kemudian dibagikan dengan waktunya 3 second, gitu ya. 6 dibagi 3 berapa? Hasilnya 2 meter per second kuadrat. Nah, berdasarkan contoh di atas, dapat dipahami bahwa 2 adalah besarnya percepatan dan meter per second adalah satuannya, gitu ya. Dalam sistem CGS, CGS itu centimeter, gram, dan juga second, satuan percepatannya centimeter per second kuadrat. Tapi dalam SI yang ini ya, tadi. Dan kita juga sudah bahas ya, kalau percepatan itu termasuk besaran vektor gitu. Percepatan dapat bernilai positif atau negatif ya. Kalau negatif biasanya namanya bukan percepatan tapi perlambatan. Wah, lumayan padat ya apa yang dibahas pada pertemuan kali ini, tapi mudah-mudahan kalian bisa membedakan jarak dan perpindahan, kemudian tadi kelajuan dan kecepatan, serta ini ada plus satu lagi pemahaman tentang percepatan. Kalau misalkan kalian agak sedikit pusing, pelan-pelan gitu ya, diulang-ulang lagi videonya sambil dibuka lagi buku IPA terpadunya dan sambil dicatat lagi hal-hal yang tadi Ibu sampaikan melalui video pembelajaran kali ini. Baiklah, sampai pada slide terakhir, ucapan terima kasih berarti itu tandanya pembelajaran fisika ceria pada pertemuan kali ini sudah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan tentunya kalian semakin ingin tahu lagi tentang fisika ya. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai.